Sayuran adalah bahan makanan yang umum dikonsumsi, bahkan dianjurkan untuk dimakan setiap hari demi kesehatan. Namun beberapa jenis sayuran butuh perlakuan dan penanganan khusus. Menanam, menyiapkan, atau mengolahnya dengan tidak tepat akan beresiko untuk kesehatan. Dampaknya beragam, mulai dari yang ringan seperti mual dan muntah, hingga kondisi serius penyebab kematian. Jenis sayuran berbahaya ini juga termasuk yang paling sering dikonsumsi. Jenis sayuran apa saja yang berbahaya yang sering dikonsumsi? Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya, yang belum like dan subscribe video ini, di like dan subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. 1. Singkong. Bukan rahasia lagi kalau singkong tergolong sayuran yang berbahaya di dunia. Umbi-umbian ini mengandung glikosida sianogenik yang berubah menjadi sianida saat dikonsumsi. Mengolahnya dengan tidak tepat dapat memicu masalah pencernaan, saraf, atau pernafasan. Menurut para ahli, singkong pahit lebih berpotensi menyebabkan keracunan sianida dibanding jenis singkong yang manis. Agar terhindar dari keracunan akibat makan singkong, disarankan untuk mengupas kulit singkong dan merendam singkong 2-3 jam sebelum dimasak. Pastikan juga seluruh bagiannya matang sempurna saat singkong dimasak. 2. Kacang merah. Kacang merah adalah jenis makanan nabati yang kaya manfaat. Kacang merah tinggi kandungan protein, serat, vitamin, dan mineral. Sayangnya kacang ini juga mengandung senyawa phytohemagglutinin. Mengolahnya dengan tidak tepat dapat menyebabkan gejala keracunan makanan sedang hingga parah, bahkan merusak usus. Untuk mengurangi phytohemagglutinin, kacang merah harus direndam atau direbus selama beberapa waktu. Lama waktu perebusan bergantung pada resep hidangan, biasanya minimal 30 menit. 3. Kentang. Sayuran paling berbahaya juga termasuk kentang. Hal ini karena kandungan glikoalkaloid. Beruntung umbi kentang yang merupakan bagian paling umum dari kentang untuk dikonsumsi mengandung paling sedikit glikoalkaloid. Jumlah glikoalkaloid bisa meningkat jika kentang terpapar cahaya banyak. Karenanya disarankan menyimpan kentang di tempat yang gelap. Hindari konsumsi kentang yang bagian kulitnya sudah berwarna hijau karena menandakan tinggi solanin. Keracunan akibat glikoalkaloid dari kentang tak boleh disepelekan. Dampak paling ringan kram, diare, atau muntah. Pada kasus terparah bisa memiliki efek samping neurologis. 4. Sayuran hijau. Sayuran hijau seperti selada dan bayam kerap ditarik dari pasaran karena patogen berbahaya seperti E. coli dan listeria. Jenis sayuran ini juga mungkin mengandung patogen salmonella dan cyclospora. Patogen tersebut berasal dari kontaminasi tanah atau sistem irigasi saat sayuran ditanam. Penyebab lainnya bisa dari kontaminasi sampah manusia atau hewan dan bahkan dari proses panen yang kotor. Untuk menghindarinya, bayam perlu dimasak, sedangkan selada atau sayuran berdaun lain bisa dicuci bersih dan dicampur cuka jika ingin dimakan mentah. 5. Terong. Konsumsi terong juga patut diwaspadai karena mengandung solanin. Senyawa inilah yang bisa membahayakan kesehatan tergantung dari seberapa banyak terong dikonsumsi. Rata-rata terong ukuran sedang mengandung 11 mg solanin. Asupan solanin berlebih dari terong bisa memicu keracunan makanan. Jumlahnya sekitar 17 hingga 31 buah. Dampaknya antara lain nyeri perut, muntah, dan diare. Pada kasus terparah, dapat menyebabkan aritmia jantung dan bahkan kematian. 6. Tauge. Sayuran paling berbahaya selanjutnya adalah tauge. Hindari mengonsumsinya dalam keadaan mentah karena mungkin mengandung patogen berbahaya seperti E. coli, listeria, dan salmonella. Dampaknya termasuk diare dan muntah. Lebih baik mengonsumsi tauge dalam keadaan matang. Cuci juga tauge dengan air mengalir sebelum diolah
untuk meminimalisir kontaminasi patogen tersebut. 7. Cabai. Bagi orang Indonesia, cabai adalah pelengkap makanan utama yang dijadikan sambal. Sensasi pedas, hangat, dan terbakar yang dihasilkan dari makan cabai justru dianggap menambah nikmatnya makan. Namun faktanya, konsumsi cabai bisa berbahaya untuk orang-orang yang sensitif akan rasa pedas. Cabai bisa menyebabkan diare dan mulut terasa terbakar. Untuk mereka yang memiliki lebih sedikit reseptor capsaicin secara genetik juga bisa mengalami efek lebih parah, termasuk serangan muntah yang membakar, asam lambung naik, dan sakit kepala ekstrem. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.